Selamat datang kembali Intan. Bagaimana harimu sejauh ini? Apakah kamu beristirahat dengan cukup? Jujur Bu, belakangan ini saya kurang tidur. Sering belajar tiap malam. Tetapi besok paginya saya kurang fokus Bu di kelas. Jadi kamu sudah berusaha belajar dengan keras, tapi kamu malah kelelahan dan kurang fokus. Iya Bu, seperti lingkaran gak ada ujungnya. Kalau saya berhenti belajar, saya takut nilai turun. Tapi kalau saya paksakan, saya malah gak bisa menyerap materi. Itu situasi yang berat ya. Kamu berusaha keras tapi tetap merasa gagal. Iya Bu, kadang saya sampai mikir, apa saya memang gak sepintar teman-teman saya? Intan, boleh Ibu jujur? Kamu bukan tidak pintar. Dari cerita-cerita sebelumnya, Ibu justru melihat kamu punya kemauan belajar yang besar. Yang mungkin terjadi sekarang adalah kamu belum menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirimu. Maksud Ibu, cara belajar saya mungkin yang salah, bukan sayanya. Betul, kadang bukan soal pintar atau tidak, tapi soal bagaimana kita memproses informasi. Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami lewat mendengar, ada yang lewat menulis, atau lewat praktik langsung. Iya Bu, saya merasa kalau hanya mendengar guru bicara, saya cepat lupa. Tapi kalau saya menulis ulang atau menggambar diagram, saya lebih ingat. Menarik sekali ya. Itu mungkin artinya kamu punya kecenderungan visual kinestik, Intan. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti ya. Intan, Ibu ingin memastikan satu hal. Sebelum kita lanjut, apakah kamu merasa nyaman berbicara di ruangan ini? Untuk sekarang, iya Bu. Dulu waktu pertama kali datang, saya rasa takut banget. Tapi sekarang rasanya seperti berbicara dengan orang-orang yang betul mendengarkan saya. Terima kasih sudah berkata begitu. Ibu senang kamu sudah merasa aman. Karena dalam konseling, rasa aman itu penting. Tanpa itu kita sulit untuk jujur pada diri sendiri. Saya juga baru sadar, selama ini saya sering pura-pura kuat, padahal dalam hati saya capek banget Bu. Kamu sudah menahan banyak hal sendirian ya? Iya Bu, saya nggak mau bikin orang tua khawatir. Jadi setiap kali gagal saya diam saja. Tapi rasanya sesak seperti mau meledak. Ibu bisa merasakan betapa beratnya itu. Tapi kamu tahu Intan, menangis atau mengeluh bukan berarti kita lemah. Kadang justru itu tanda kita sedang berani menghadapi kenyataan. Iya Bu, saya baru sadar itu. Tidak apa-apa sedih Intan, sedih itu bagian dari proses penyembuhan juga. Baik, sekarang kamu sudah lebih tenang kan? Hari ini kita akan masuk ke tahapan yang sedikit berbeda, yaitu tahapan pembinaan. Oke? Jadi, Ibu tidak hanya akan mendengarkan, tapi juga membantu kamu menemukan solusi dan strategi nyata. Akan ada bagian di mana Ibu memberi informasi, nasihat, contoh, bahkan mungkin latihan kecil. Kita akan belajar bersama langkah demi langkah, oke? Wah, jadi nanti kita bukan cuma ngobrol ya Bu? Masih ngobrol, tapi dengan arah dan tujuan. Kita akan sama-sama berusaha agar kamu punya kendali atas kesulitanmu. Baik Bu, saya siap. Bagus Intan. Satu hal lagi yang perlu kamu tahu, dalam proses ini tidak ada yang instan. Yang penting bukan seberapa cepat kamu berubah, tetapi seberapa konsisten kamu mau mencoba. Oke? Oke Bu, saya akan berusaha. Itu sudah cukup sekarang. Kalau begitu, sebelum kita mulai ke bagian inti, boleh Ibu tahu dulu hal apa yang paling ingin kamu perbaiki dari dirimu dalam hal belajar? Mungkin saya ingin belajar untuk tidak mudah panik dan bisa lebih fokus Bu. Karena kalau sudah panik, semua materi langsung hilang dari kepala saya. Itu tujuan yang baik.
Dan kamu tahu, kesadaran itu langkah awal menuju perubahan. Nah, jadi hari ini kita mulai dari sana ya, dari hal yang paling dekat denganmu, yaitu rasa panik dan sulit fokus. Nah, kalau kamu sudah siap, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ibu akan menjelaskan beberapa hal penting tentang mengapa kesulitan belajar bisa terjadi. Nanti di sana kita akan cari tahu cara mengatasinya bersama. Oke? Baik, Intan. Tadi kamu sempat bilang bahwa kamu sering panik dan sulit fokus saat belajar ya? Iya Bu, apalagi kalau waktunya mepet atau guru menjelaskan cepat. Kepala saya seperti penuh, tapi kosong di waktu yang sama. Saya ngerti. Hal seperti itu cukup umum terjadi, terutama saat beban belajar meningkat. Tapi kamu tahu enggak, Intan? Kesulitan belajar itu sebenarnya tidak selalu berarti seseorang bodoh atau tidak mampu loh. Oh iya, Iya, kadang kesulitan belajar muncul karena beberapa hal. Bisa jadi cara belajar, kondisi lingkungan, atau kesiapan psikologis. Misalnya, ketika seseorang belajar dalam keadaan cemas, otak bagian depan yang berfungsi untuk fokus dan mengingat, jadi tidak bisa bekerja secara optimal. jadi kalau saya cemas, otak saya mau benar-benar susah menyerap pelajaran ya Bu, bukan karena saya malas. Betul, ini bukan soal malas, Intan. Tunggu sebentar ya. Coba kamu lihat ini. Saat kita belajar dalam kondisi tenang, sinyal otak berjalan lancar, sama seperti jalan tol yang kosong. Tapi kalau kita belajar sambil panik atau cemas, jalurnya macet, informasi sulit masuk dan disimpan di memori jangka panjang. Kamu mengerti? Wah, saya baru tahu Bu. Pantas saja setiap kali panik saya seperti lupa semuanya. Itu wajar, otak sedang melindungimu dari stres berlebihan. Tapi sayangnya, mekanisme itu justru menghambat proses belajar. Jadi sekarang kita tahu bahwa masalah utamamu bukan ketidakmampuan, tapi ketegangan pikiran yang membuat fokusmu menurun. Iya Bu, rasanya kayak semua kecil bisa bikin saya cemas. Bahkan suara berisik saja bisa bikin saya berhenti belajar. Jadi lingkungan juga ikut memengaruhi ya. Suasana rumah yang ramai, suara televisi, notifikasi HP, semua itu membuat fokusmu mudah terpecah. Betul Bu, kadang saya sudah niat belajar, tapi baru buka buku tiba-tiba HP bunyi, lalu saya lihat sebentar, terus malah kebablasan main media sosial. Itu salah satu bentuk distraction trap atau jebakan distraksi. Banyak siswa mengalaminya loh, Intan, apalagi di era digital seperti sekarang. Sebentar ya. Kuncinya bukan hanya menghindari gangguan, tapi juga melatih otak agar terbiasa fokus pada satu hal dalam satu waktu. Tapi susah Bu, rasanya seperti otak yang gak bisa diam. Jadi kamu merasa sulit menahan dorongan untuk segera bereaksi pada hal-hal di sekitarmu ya, terutama untuk HP. Iya Bu, kadang baru 5 menit belajar, rasanya saya sudah pengen lihat HP lagi. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa otakmu terbiasa dengan stimulasi cepat. Media sosial membuat otak kita terbiasa menerima rangsangan instan, suka, komentar, video pendek, dan itu membentuk kebiasaan baru yang disebut short attention span atau rentang perhatian pendek. Jadi itu sebabnya ya, saya cepat bosan belajar. Tepat sekali. Tapi otakmu bukan rusak, Intan. Otakmu hanya beradaptasi dengan pola yang salah. Tapi kabar baiknya, pola itu bisa diubah. Bisa diubah Bu? Bisa dengan latihan yang konsisten. Nanti kita akan bahas caranya.
Tapi sebelum itu, saya ingin kamu paham dulu bahwa belajar bukan hanya soal membaca buku. Belajar adalah proses tubuh, pikiran, dan emosi bekerja secara bersamaan. Kalau salah satunya terganggu, hasilnya juga ikut terganggu. Saya baru sadar sekarang, Bu. Kadang saya belajar sambil marah pada diri sendiri. Dan mungkin itu bikin tambah susah masuk materinya. Jadi selama ini kamu belajar dalam kondisi menekan diri sendiri. Kamu memaksa otak bekerja dalam suasana penuh ketegangan. Iya, Bu, saya sering bilang dalam hati, kenapa sih saya bodoh banget? Atau kok nggak bisa-bisa juga? Kalimat itu, Intan, sebenarnya sangat berpengaruh. Setiap kali kamu menyebut dirimu bodoh, otakmu menangkapnya sebagai perintah. Berhenti berusaha. Itulah kenapa motivasimu menurun. Saya nggak tahu kalau kata-kata saya sendiri bisa menyakiti diri saya begitu. Sekarang kamu tahu, dan itu awal yang baik. Mulai hari ini, Ibu ingin kamu perlahan mengganti kata-kata negatif yang lebih realistis dan penuh pengertian. Oke? Saya sedang belajar memahami. Rasanya memang lebih ringan ya, Bu. Betul, kata-kata punya kekuatan. Dan salah satu kunci belajar yang efektif adalah membangun dialog batin yang sehat. Tunggu sebentar ya. Sekarang Ibu ingin menunjukkan sesuatu. Ini hasil riset yang sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Bentar ya. Nah, dari kelima ini, menurut Intan, yang paling kuat mempengaruhi kondisimu sekarang apa? Mungkin yang keempat, Bu, kondisi emosional. Karena kalau saya tenang, saya bisa belajar dengan baik. Tapi kalau saya lagi cemas dan takut, semua berantakan. Bagus, Intan, itu observasi yang tepat. Jadi, salah satu fokus kita nanti adalah mengelola emosi sebelum belajar. Tapi ingat, semua faktor ini saling berhubungan. Misalnya, misalnya lingkungan yang nyaman bisa membantu emosional lebih stabil, dan cara belajar yang sesuai bisa meningkatkan motivasi. Ya, Bu, saya sudah mulai mengerti sekarang. Kamu belajar dengan cepat ya, Intan. Itu tanda kamu punya potensi yang baik. Hanya saja kamu memang butuh panduan untuk mengarahkannya. Oke, nah sekarang setelah kamu tahu gambaran umumnya bagaimana, Ibu ingin tahu apakah kamu ingin melanjutkannya dengan membicarakan bagaimana sih caranya mulai mengubah kebiasaan belajar. Jika ini, kita bisa bahas strategi konkret, dan nanti Ibu juga akan memberikan beberapa contoh dan saran yang bisa kamu praktikkan di rumah. Iya, Bu, saya ingin tahu sekali caranya. Baik, Intan, sekarang Ibu ingin kita mulai berbicara tentang langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mulai memperbaiki cara belajar dan mengelola kecemasanmu ya. Iya, Bu, saya akan siap mendengarkannya. Bagus. Pertama-tama, Ibu ingin kamu paham bahwa perubahan itu bukan proses yang instan, sama seperti kita menanam bunga. Kita perlu waktu, perawatan, dan kesabaran. Jadi, kamu tidak perlu menuntut dirimu untuk terus selalu sempurna. Mengerti? Iya, mengerti, Bu. Iya, Bu, kadang memang saya terlalu keras sama diri sendiri. Dan itu hal yang akan kita ubah pelan-pelan. Sekarang, Ibu mau beri beberapa saran yang bisa kamu coba mulai malam ini. Boleh? Boleh banget, Bu. Baik. Pertama, atur waktu belajar dengan realistis. Jangan langsung target 2 jam penuh. Coba mulai dari 25 menit, fokus 5 menit istirahat. Nah, itu namanya teknik Pomodoro. Selama 25 menit, fokus penuh tanpa gangguan. Setelah itu, kamu boleh cek HP sebentar, jalan, atau minum. Wah,
Boleh banget Bu, kayaknya cocok deh buat saya yang cepat bosan. Betul, itu salah satu cara agar otakmu tidak cepat lelah. Lalu yang kedua, buat zona belajar yang nyaman dan bebas distraksi. Kamu bisa jauhkan HP dari meja belajar, atau kalau sulit, aktifkan mode jangan ganggu dulu ya. Itu tantangan besar Bu, tapi saya tetap ingin coba. Bagus. Ingat, yang kita latih bukan hanya disiplin, tapi juga kontrol diri. Kamu sedang mengajari otakmu untuk patuh pada tujuanmu, bukan pada kebiasaan lamamu. Ngerti? Iya Bu, jadi ini bukan soal tentang HP ya, tetapi bagaimana saya bisa menahan diri ya. Tepat sekali. Kamu paham dengan cepat ya, Intan? Oke. Nah, saran yang ketiga, berdamai dengan kegagalan kecil. Kalau nanti kamu gagal fokus atau tidak sesuai rencana, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Katakan saja, tidak apa-apa, aku masih belajar. Karena setiap orang butuh proses. Oke? Saya sering banget Bu marah kalau gagal. Kadang saya bilang ke diri sendiri, udah kamu emang gak bisa. Tapi sekarang saya ngerti, itu justru bikin tambah jatuh. Iya Intan, pikiran negatif itu seperti duri kecil, tidak terlihat tapi lama-lama melukai. Tugas kita adalah mencabutnya satu persatu, lalu menggantinya dengan kalimat yang menenangkan. Saya suka cara Ibu ngomong, rasanya kayak tenang aja. Terima kasih Intan, Ibu juga ingin kamu bisa menenangkan orang lain suatu hari nanti dengan caramu sendiri. Sekarang, saran keempat, kenali waktu terbaik untuk belajar. Ada orang yang fokus di pagi hari, ada juga orang yang fokus di malam hari. Kapan kamu merasa paling tenang dan fokus? Mungkin sore Bu, setelah mandi, makan, pikiran saya agak segar. Nah, itu waktu Mas Intan. Mulai besok, sisihkan waktu 25-30 menit setiap sore untuk belajar mata pelajaran yang paling sulit. Nah, boleh kamu buat jadwal kecil atau apapun itu lalu tempel di dinding, oke? Ya Bu, saya suka kalau dijadwal, jadi rasanya agak terarah. Bagus sekali. Dan yang kelima, jaga komunikasi dengan orang terdekat. Kalau kamu merasa cemas atau kewalahan, jangan dipendam. Ceritakan ke teman yang bisa dipercaya atau datang lagi ke ibu. Boleh Bu, saya ulang. Boleh Bu, saya senang cerita sama Ibu. Rasanya kayak nggak dihakimi. Itu tujuan ruang ini, Intan. Ruang yang aman untuk menjadi dirimu sendiri. Nah, Ibu ingin tambahkan satu hal penting, yaitu soal keberanian menegaskan diri. Kamu bilang tadi sering takut bilang tidak kepada teman-teman atau orang lain kan? Atau sulit menyampaikan perasaanmu, betul? Iya Bu, saya takut kalau orang gak suka sama saya. Itu manusiawi, Intan. Tapi kalau kamu terlalu sering menahan diri, kamu bisa kehilangan arah dan merasa tidak berdaya. Makanya, Ibu mau ajak kamu latihan sedikit. Ini bagian dari assertive training, supaya kamu bisa berani menyampaikan pikiranmu tanpa menyakiti orang lain. Latihan bagaimana ya Bu? Kita coba situasi sederhana ya. Bayangkan kamu sedang belajar, lalu temanmu mengajak nongkrong padahal kamu belum selesai. Biasanya kamu akan bagaimana? Biasanya saya langsung ikut Bu, takutnya saya dibilang gak asik. Oke, sekarang coba ubah. Katakan versi asertifnya, yang sopan tapi tetap menjaga dirimu. Mungkin saya bilang, aku pengen banget ikut, tapi aku harus selesaiin belajar dulu. Nanti kalau udah aku nyusul ya. Luar biasa Intan, itu kalimat yang asertif. Jujur, sopan, dan tetap menjaga batasmu. Rasanya lega juga ya, kayak saya masih bisa bilang tidak, tapi tetap baik. Itulah makna asertif, bukan menolak orang, tapi menegaskan diri. Dan mulai hari ini, Ibu ingin kamu melatih itu di kehidupan sehari-hari. Baik Bu, saya akan coba. Kamu bisa mulai dengan hal kecil. Misalnya, bilang ke keluarga kalau kamu butuh waktu tenang saat belajar. Kalimatnya bisa begini. Ma, boleh nggak saya belajar dulu sebentar? Nanti setelah itu baru bantu mama.
dengan nada suara lembut tapi jelas. Itu salah satu contoh komunikasi yang sehat. Oke Bu, saya akan catat dan saya akan pahami. Nah, terakhir, Ibu ingin kamu ingat satu hal penting. Belajar bukan perlombaan. Tidak semua orang punya ritme yang sama. Kamu punya waktumu sendiri dan itu sah-sah saja. Terima kasih Bu, rasanya beban saya berkurang banyak. Itu karena kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri, Intan, dan itu langkah besar. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan latihan lagi. Kali ini lebih ke contoh pribadi dan penguatan perilaku positif. Kita akan lihat bagaimana kamu mempraktikkan yang sudah dibahas hari ini di rumah dan di sekolah. Baik Bu, saya tidak sabar untuk mencobanya. Bagus, kamu punya semangat yang luar biasa, Intan. Ibu bangga akan hal itu. Baik, Intan. Hari ini kita sudah banyak berbicara tentang perasaanmu, tentang cara belajar, dan tentang keberanian untuk menegaskan diri. Iya Bu, aku mau tanya Bu, emang Ibu pernah kayak gini juga? Menurut Ibu, semua orang, bahkan konselor juga pernah mengalami kesulitan yang mirip. Oh, Ibu juga pernah. Tolong ceritain dong Bu. Tentu, waktu Ibu SMA dulu, Ibu sering merasa tidak cukup pintar. Ada satu pelajaran, fisika, yang setiap kali diajarkan, rasanya seperti kepala Ibu penuh. Ibu takut kalau ditunjuk guru, takut salah. Dan kadang Ibu juga menangis diam-diam di rumah. Serius Bu, saya pikir Ibu dari dulu sudah selalu percaya diri. Tidak juga, Intan. Dulu Ibu juga butuh waktu lama untuk menerima bahwa tidak apa-apa jika saya tidak menguasai semuanya dengan cepat. Yang penting, Ibu tidak berhenti mencoba. Dan yang paling membantu waktu itu adalah dukungan dari guru bimbingan Ibu. Beliau selalu bilang, kamu tidak harus jadi yang tercepat. Yang penting, kamu terus berjalan. Dan kalimat itu Ibu bawa sampai sekarang. Kata-katanya sama seperti Ibu bilang saya pada hari ini. Iya, karena Ibu percaya setiap orang butuh diingatkan bahwa mereka punya nilai. Dan kamu, Intan, punya potensi yang besar. Kamu hanya perlu percaya sedikit lebih lama pada prosesmu sendiri. Nah, coba Intan, kalau kamu melihat dirimu di cermin sekarang, apa yang kamu lihat? Saya lihat seorang gadis yang sering ragu, tapi juga seorang yang sedang belajar untuk kuat. Wah, indah sekali ya. Itu artinya kamu sudah mulai bisa memandang dirimu secara lebih realistis. Tidak menolak kelemahan, tapi juga mengakui kekuatanmu. Saya baru sadar, selama ini saya cuma fokus kekurangan saya. Saya juga jarang melihat hal baik di diri saya sendiri. Dan hari ini kamu baru melakukannya. Itu langkah besar, Intan. Kadang kita hanya butuh satu orang untuk mengingatkan bahwa kita berharga. Terima kasih Bu. Kalau boleh jujur, saya nggak pernah merasa didengar sedalam ini sebelumnya. Itu karena kamu mau terbuka. Ibu hanya menemani prosesnya. Coba lihat ini, Intan. Ini titik kecil di tengah kertas ya. Iya, Bu. Titik ini ibarat kelemahan kita. Sekarang lihat, di sekelilingnya masih ada begitu banyak ruang putih yang kosong. Ruang itu adalah hal-hal baik yang kita punya. Niat, keberanian, kemampuan bertahan, kebaikan hati, dan lain sebagainya. Sayangnya, banyak orang yang hanya fokus ke titik hitamnya, sampai lupa kalau lembaran dirinya jauh lebih luas daripada itu. Saya merasa banget Bu. Selama ini saya cuma lihat titik hitam itu. Saya lupa kalau saya juga punya sisi lain yang bisa tumbuh. Itulah kenapa hari ini Ibu ingin kamu menulis lembar putihmu. Buat catatan kecil tentang hal-hal baik yang kamu miliki, sekecil apapun itu.
Jadi bukan cuma belajar tentang pelajaran sekolah ya Bu, tapi juga belajar tentang diri sendiri. Tepat sekali. Dan itu inti dari konseling, membantu seseorang mengenal dirinya agar bisa melangkah dengan lebih yakin. Intan, kamu sudah menunjukkan keberanian luar biasa hari ini. Kamu berani jujur, kamu berani sedih, dan kamu berani mengakui perasaanmu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Saya nggak pernah dengar orang bilang saya berani sebelumnya Bu. Biasanya mereka bilangin saya penakut atau lemah. Mereka mungkin belum melihat dari sisi yang benar. Orang yang berani datang ke ruang konseling dan membuka diri itu bukan penakut, itu pejuang. Mulai sekarang, Ibu ingin kamu menegaskan hal itu pada dirimu sendiri. Katakan pelan-pelan, saya sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya sedang belajar menjadi versi terbaik di diri saya sendiri. Bagaimana rasanya setelah mengucapkannya? Aneh, tapi semangat Bu. Kayak ada semangat baru yang muncul. Itulah kekuatan afirmasi, Intan. Kadang kata-kata yang kita ucapkan bisa jadi jembatan menuju keyakinan. Kamu tahu, dulu Ibu juga punya guru BK yang suka bilang, tugas kita bukan membuat orang berubah, tapi menyalakan lampu di dalam dirinya. Dan hari ini, Ibu melihat lampu itu mulai menyala dalam dirimu. Saya juga merasa seperti itu Bu. Rasanya saya nggak gelap kayak dulu lagi. Itu karena kamu mulai melihat cahaya dari dalam, bukan dari luar. Dan tugas Ibu hanya memastikan cahaya itu tetap hidup. Intan, sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ingin kita bersama-sama melihat kembali perjalanan yang kamu lewati hari ini. Banyak hal yang sudah kamu sampaikan, dan Ibu melihat betul bagaimana kamu mulai memahami dirimu lebih dalam. Iya Bu, rasanya seperti baru saja ngobrol panjang sama diri sendiri. Tapi kali ini didengar bukan dihakimi. Itu kalimat yang sangat indah, dan Ibu senang kamu bisa merasakan itu. Jadi, coba kita simpulkan sedikit ya. Hari ini kamu bercerita tentang kesulitan belajarmu, mulai dari gangguan di rumah, rasa takut bertanya di kelas, sampai beban pikiran yang membuatmu mudah menyerah. Nah, dari itu semua, kita menemukan bahwa akar masalahnya ada pada rasa takut dinilai dan keinginan untuk selalu sempurna. Iya Bu, saya takut banget dibilang bodoh. Saya cuma butuh waktu dan kesempatan buat memahami sesuatu dengan cara saya sendiri Bu. Bagus sekali, itu pemahaman yang sangat penting. Nah, dari pemahaman itu, kita sudah melatih beberapa hal hari ini, termasuk bagaimana kamu bisa mulai asertif dalam mengungkapkan kebutuhanmu. Masih ingat tadi waktu kita roleplay? Ketika kamu bilang, Bu, saya belum paham bagian ini, boleh dijelaskan lagi? Iya Bu, awalnya saya canggung banget ngomongnya. Tapi waktu Ibu bilang ekspresi saya meyakinkan, saya baru sadar kalau ternyata saya bisa juga ngomong tegas tanpa takut. Itu poin penting, Intan. Keberanian kecil seperti itu bisa menjadi pintu perubahan besar. Sekarang, Ibu ingin kamu bantu Ibu menyimpulkan dari sesi hari ini, pelajaran paling berharga apa yang kamu dapatkan. Saya belajar bahwa saya nggak perlu sempurna buat jadi berharga. Saya juga belajar kalau saya boleh merasa takut, tapi jangan sampai takut itu menghentikan langkah saya. Dan saya belajar bahwa belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi soal mengenal diri sendiri, Bu. Luar biasa, Intan. Ibu bisa merasakan perubahan yang nyata dalam dirimu dari cara kamu bicara sekarang. Nah, Intan, Ibu ingin kita buat satu kontra konseling sederhana ya. Tujuannya bukan membebani kamu, tapi jadi bentuk komitmen kecil terhadap dirimu sendiri. Bagaimana? Kamu mau kan? Mau, Bu. Oke, kita buat sama-sama ya. Ibu akan bantu menuliskan, kamu yang isi jawabannya.
Coba pikirkan tiga langkah nyata yang akan kamu lakukan minggu ini untuk memperbaiki proses belajarmu. Langkah pertama, saya mau buat jadwal belajar baru yang realistis. Terus langkah kedua, saya mau mulai belajar di tempat yang lebih tenang tanpa gangguan HP. Dan yang ketiga, saya mau bertanya di kelas minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, bagus sekali Intan. Sekarang tambahkan 1 kalimat motivasi untuk dirimu sendiri. Saya tulis, saya belum bisa, tapi saya sedang belajar. Kalimat itu luar biasa. Kamu tahu, itu bukan cuma motivasi, tapi juga bentuk penerimaan diri. Ibu yakin setiap kali kamu baca itu, kamu akan mengingat proses yang kamu lewati hari ini. Iya Bu, saya janji saya akan berusaha. Ibu percaya kamu bisa. Ibu tahu proses ini nggak mudah, tapi kamu nggak sendirian. Kita akan tetap lanjutkan sesi berikutnya untuk melihat perkembanganmu ya. Iya Bu, saya pengen banget cerita nanti kalau saya udah berhasil ngelakuin yang kita tulis di kontrak ini. Ini salinan kontrak kita. Simpan baik-baik ya. Setiap kali kamu merasa ragu, buka dan baca ulang. Itu pengingat bahwa kamu sudah memulai langkah baru dalam hidupmu. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa kali ini saya punya arah, bukan cuma pengen berubah, tapi tahu harus mulai dari mana. Itu tujuan konseling Intan, bukan sekedar menemukan masalah, tapi menyalakan cahaya kecil yang bisa kamu bawa keluar dari ruangan ini. Baik Intan, terima kasih sudah terbuka hari ini ya. Ibu sangat menghargai keberanianmu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Iya Bu, saya nggak sabar buat cerita kemajuan saya nanti.